سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang konsep tauhid dalam Islam. Dahulu kala, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, di Mekah terdapat banyak sekali keyakinan agama yang berkembang, seperti Majusi, Nasrani, Yahudi. Ada pula animisme, yaitu kepercayaan kepada kekuatan roh-roh. Ada lagi dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Ada pula polinisme, percaya pada banyak Tuhan. Buktinya terdapat 365 buah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala tersebut dibuat dengan bahan-bahan yang berbeda. Ada yang terbuat dari emas, perak, batu, ataupun kayu. Mereka menyembah berhala yang mereka anggap Tuhan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Mereka yang kaya akan menyembah berhala yang berasal dari emas ataupun perak. Kemudian mereka yang miskin akan menyembah berhala yang terbuat dari kayu ataupun batu. Ada lagi monoisme, yaitu mono berarti satu. Mereka percaya akan adanya Tuhan, yaitu Allah. Setelah Nabi Muhammad datang dengan risalah Islamiyahnya, beliau mengajak orang-orang di sana untuk mengenal Allah dengan sifatnya, dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Nabi Muhammad SAW tidak membalas orang-orang yang membencinya. Ada suatu ketika orang-orang kafir itu bertanya-tanya setelah melihat Nabi Muhammad SAW yang sholat menghadap Ka'bah. Apakah karakteristik Tuhan yang Nabi Muhammad sembah itu sama seperti berhala mereka yang mereka anggap Tuhan, yang terbuat dari emas, perak, atau lainnya? Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta langsung menjawabnya. Barulah ketika wahyu Allah turun melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, katakanlah kepada mereka yang bertanya mengenai Tuhanmu, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Ayat ini membantah telak bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Kemudian Allahu Somad, yang menegaskan bahwa Allah itu tempat kita bergantung. Tidak sepantasnya kita bergantung kepada selain Allah. Kemudian lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Pada ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, yang mempunyai makna bahwa Allah itu tidak menyerupai siapapun. Surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas, yang mana ikhlas sendiri berarti bersih atau murni. Sehingga secara tidak langsung surat ini membersihkan agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang telah ada sebelumnya. Dikisahkan terdapat sahabat Nabi yang dalam sholatnya senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Dan ketika ditanya, jawabnya adalah karena dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, ia membaca dan mencintai surat Al-Ikhlas ini. Nabi Muhammad SAW salut. Beliau bersabda, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas ini akan membawamu ke surga. Kita membaca surat Al-Ikhlas sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus meneguhkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu tempat kita bergantung, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu tidak menyerupai siapapun. Hal ini perlu ditanamkan dalam hati kita sampai kelak kita kembali kepadanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.